tanpa disadari, ternyata kita sibuk melakukan tugas-tugas yang tidak seharusnya. Kita sibuk melakukan hal-hal ritual ibadah, bahkan acara-acara lainnya di dalam ibadah kita. Sehingga hal yang utama, yaitu firman Tuhan, malah kita kesampingkan, bahkan kita abaikan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan begitu berlimpah. Tuhan berikan tubuh yang sehat, dan juga ketika kami mendekat erat kepada Tuhan, Tuhan memberikan nasihat-nasihat yang sangat kami perlukan. Kami dapat dituntun melalui firman Tuhan, sehingga jalan kami tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Tuhan, Engkau yang berfirman, dan kami mau menerima berkat firman Tuhan itu dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kali ini berjudul memilih dan mempertahankan bagian yang terbaik. Kita tentunya sering atau sudah mendengar kisah tentang dua saudara, yaitu Maria dan Marta. Kisah ini ditulis oleh Lukas, di mana Marta menerima Yesus di rumahnya. Dan saat itu, Yesus datang ke rumah mereka dan Maria duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Marta, ia sibuk sekali melayani, mempersiapkan segala sesuatunya untuk Yesus. Dan Marta akhirnya mendekati Yesus, lalu berkata kepada Yesus dan juga
Marta menuduh bahwa Yesus itu tidak peduli padanya, yang membiarkan ia seorang diri saja untuk melayani kedatangan Yesus. Apa jawaban Yesus? Kita baca di dalam Lukas 10 ayat 41 sampai ke 42. Lukas 10 ayat 41 sampai ke 42. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Di sini Yesus menegur Marta bahwa Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan begitu banyak persoalan diri sendiri. Segala sesuatu yang tidak seharusnya menjadi masalah, bagi Marta itu menjadi masalah. Hal yang berbeda yang terjadi dengan Maria, karena Maria tahu yang terbaik. Maria memilih dan mempertahankannya. Ia menerima Yesus di dalam hidupnya dan duduk diam di bawah kaki Yesus untuk menerima firman Tuhan, nasihat-nasihatnya, perintah-perintah Tuhan. Dan hal inilah yang seharusnya terjadi terhadap kita sebagai umat Tuhan. Ketika Yesus datang menghampiri hidup kita, apakah kita sudah membuka hati kita untuk menerima nasihat, teguran, dan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya ia mau tinggal di dalam hati kita? Ketika ia mau tinggal di dalam hati kita, kita sudah siap untuk menerima kedatangannya. Dan memang kita butuh firman Tuhan. Kita butuh nasihat firman Tuhan. Sudahkah kita menerimanya dan taat untuk mendengarkan firman Tuhan? Dan tanpa disadari, ternyata kita sibuk melakukan tugas-tugas yang tidak seharusnya. Kita sibuk melakukan hal-hal ritual ibadah, bahkan acara-acara lainnya di dalam ibadah kita. Sehingga hal yang utama, yaitu firman Tuhan, malah kita kesampingkan, bahkan kita abaikan. Kita sibuk dengan acara-acara atau pelayanan-pelayanan di dalam gereja, hingga kita melupakan hal yang terpenting, yaitu yang seharusnya kita terima, yaitu nasihat firman Tuhan. Kita sibuk untuk pelayanan, kesana kemari, mempersiapkan segala sesuatunya, dan kita lupa untuk duduk diam mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Hal inilah yang terjadi melalui peristiwa Maria dan Marta. Kita diingatkan, melayani adalah hal yang baik. Tetapi jangan kita melepaskan atau mengabaikan hal yang terbaik, yaitu menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itulah yang memberi kita hidup. Sebagai pelayan Tuhan, jangan sampai kita sibuk pelayanan ibadah di hari Minggu di gereja, tetapi kita mengabaikan untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Bahkan kita tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Mulai saat ini, mari kita memilih bagian yang terbaik tersebut, yaitu kita duduk diam di bawah kaki Yesus dan kita memasang telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Nasihat, teguran, dan perintah Tuhan untuk hidup kita. Kemudian kita harus pertahankan itu terus sampai selamanya. Jangan sampai diambil dari kita. Karena duduk diam mendengarkan firman Tuhan, itulah yang membuat kita hidup. Inilah yang akan menuntun jalan hidup kita, supaya kita hidup berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, nasihat firman Tuhan mengingatkan kami bahwa ada hal yang terbaik yang seharusnya kami pegang, yaitu ketika kami duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, nasihat firman Tuhan, petunjuk-Mu, perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami dapat lakukan semuanya itu ketika kami memberi telinga kami untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini. Tapi itu mengingatkan kami untuk kami boleh berubah, mempertahankan apa yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan melalui acara Close to You pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini akan terus mengingatkan kita akan firman Tuhan yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.